Man, mulai aja Man. Sebentar Pak, cek orang-orangnya dulu Pak, takutnya belum hadir Pak. Oh Oke, siap. iya, ya udah Hadir ya. semua kayaknya Pak. Oke, eh, teman-teman sudah tampil PPT-nya? Udah, Man. Oke, siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan materi tentang social networking, engagement, and social metrics. Anggota-anggota kelompoknya yaitu ada Mbak Wahyu, ada Mbak Wahyu Anggraini, terus kemudian Mbak Sarpi, terus Mbak Silvi, Mbak Meli, Mbak Afifah, kemudian saya sendiri, Fatur Rahman Ramadan. Oke, materi di sini ada 4 materi yang akan kita diskusikan, yaitu yang pertama tentang Search Engine Optimization atau SEO, terus yang kedua yaitu Pay per Click and Paid Search Strategies, kemudian yang ketiga yaitu Web 2.0 and Social Web, kemudian yang keempat yaitu Engaging Consumers. Eh, Materi pertama yaitu tentang Search Engine Optimization yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, apa itu SEO atau Search Engine Optimization? Search Engine Optimization itu adalah upaya mengoptimalisasi website untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian. Jadi gini, simpelnya tuh bagaimana caranya situs kita itu ketika kita cari di situs mesin pencari online, situs kita itu ada di urutan paling atas gitu loh. Jadi situs kita itu dengan mudah bisa diklik orang. Seperti itu. Terus kemudian apa tujuan dari adanya CEO itu? Nah, tujuan dari CEO itu adalah menempatkan sebuah situs website pada posisi teratas hasil pencarian berdasarkan kata kunci tertentu yang ditargetkan. Jadi, misal seseorang itu ingin mencari resep makanan, resep seblak misalnya. Nah, jadi ketika mereka ingin mencari resep seblak, kemudian di situs kita ada resep mengenai seblak. Nah, situs kita itu ada di paling atas gitu loh. Dari hasil pencarian yang dicari orang itu. Seperti itu. Nah, di sini jenis SEO itu ada dua, yaitu on page dan juga off page. Nah, apa maksud dari kedua jenis ini? Yang pertama kita akan bahas tentang on page optimization. Nah, on page optimization itu simpelnya itu eh, bagaimana kita mengoptimalisasi situs kita itu, mengoptimalisasi sebuah website dengan jalan memodifikasi faktor-faktor tertentu dari bagian suatu website. Jadi simpelnya bagaimana kita mengoptimalisasi situs kita berdasarkan eh, sumbernya itu dari situs kita sendiri gitu loh. Nah, di sini kan ada struktur-strukturnya tuh. Yaitu berdasarkan keyword research-nya, terus struktur webnya, kemudian validasinya, terus meta tag-nya, kemudian image atau video optimization, terus sitemap creation. Jadi maksudnya tuh bagaimana seseorang itu bisa berkunjung gitu, berkunjung ke situs kita, tapi hasilnya itu berdasarkan dari apa yang ada di situs kita gitu loh. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu off-page optimization. Nah, off-page optimization ini adalah optimalisasi yang dilakukan dari luar bagian website dengan tetap mengacu pada algoritma search engine tertentu. Jadi misal gini, uh, situs kita itu situs kita itu isinya resep makanan. Nah, kemudian situs kita itu dipromosikan oleh food vlogger gitu loh. Nah, itu contohnya kayak gitu. Jadi kan apa ya? Jumlah kunjungan ke situs kita itu bertambah karena adanya promosi dari luar situs kita. Seperti itu. Nah, adapun indikator-indikator yang eh,
ada di dalam SEO ini atau Search Engine Optimization, yaitu yang pertama adalah struktur URL. Struktur URL ini maksudnya struktur situsnya ya. Jadi kalau kita bikin situs itu jangan yang susah-susah gitu loh. Kalau misalnya resep makanan, ya udah kita namakan situs kita resep makanan gitu. Jangan resep makanan kemudian dinamakan situsnya itu dinamakan pemiliknya gitu. Kalau bisa disesuaikan dengan isi konten dari situs kita kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah penggunaan SSL atau TLS. SSL itu secure log gitulah kalau nggak salah. Terus TLS itu jadi gini, SSL atau TLS itu semacam sistem keamanannya dari internet. Jadi gampangnya kalau misalnya gini, kita bisa mengetahui situs itu pakai SSL atau TLS itu dari HTTP-nya. Kalau misal pakai HTTP, berarti situs itu tidak pakai apa? Tidak pakai SSL gitu. Kalau misalnya situsnya diawali sama HTTP, berarti situs itu belum menggunakan SSL atau TLS. Kalau misalnya situs yang sudah pakai SSL atau TLS, itu diawali sama HTTPS. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu topik konten. Nah, jadi kita harus menyesuaikan isi konten kita gitu. Kalau misalnya isi situs kita itu tentang resep makanan, jangan diisi sama promo-promo tentang HP kayak gitu. Jangan. Nah, kemudian yang keempat yaitu search intent. Nah, search intent itu simpelnya gini. Kalau misalnya orang nyari resep seblak, ya udah kita cantumin nama seblak di situs kita kayak gitu. Terus kemudian yang kelima itu struktur konten. Nah, jadi kalau kontennya itu seperti tadi, konten kalau misalnya kontennya isinya resep makanan semua kayak gitu. Terus kemudian meta tag itu kayak hashtag gitulah, simpelnya. Terus kemudian ada backlink. Backlink itu seperti kayak promosi-promosi dari situs-situs yang lebih kredibel seperti itu. Terus kemudian kecepatan website. Nah, jadi kalau misalnya semakin berat website, misalnya kita isi dengan widget-widget tertentu, biar niatnya kita biar lebih bagus. Tapi pada nyatanya widget-widget seperti itu tuh bikin berat loading situs. Jadi kemungkinan orang untuk berkunjung ke situs kita itu semakin dikit. Karena apa? Karena situs kita berat untuk loadingnya. Kayak gitu. Kayak contohnya misal Shopee. Shopee sama Tokopedia lebih kenceng Tokopedia. Jadi orang lebih cenderung ke Tokopedia. Gitu. Nah, keuntungannya menggunakan SEO itu ada tiga, yaitu yang pertama mendatangkan banyak traffic, kemudian bisa juga meningkatkan penjualan dari eh, apa yang kita jual. Kalau misalnya isi situsnya tentang jualan, kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan daya saing, kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Lanjut ke pemateri selanjutnya. Oh, baiklah, yang kedua adalah mengenai klik research strategies. Selanjutnya, Mbak, putus-putus. oh iya, sekarang udah jelas belum? Sudah, Mbak. Udah lumayan, Mbak. Saya ulangi ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pay-per-click and paid search strategies. Nah, pengertian dari pay-per-click di sini menurut Utomo dan Priyogo Utomo 2003, pay-per-click adalah model iklan online yang hanya dibayar oleh pemasang iklan berdasarkan pada besar atau banyaknya klik iklan tersebut dibaca orang. Jadi misalnya di setiap satu klik pemasangan iklan tersebut akan membayar Rp600, maka untuk 1.000 kali klik pemasangan iklan itu dari pengiklan harus menyiapkan uang sebesar Rp600.000. Itu.
Dan bagi pemilik blog yang memasang pay per klik tersebut akan mendapatkan komisi sesuai yang telah ditentukan pada layanan penyedia iklan seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini terdapat pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama itu ada pengiklan atau advertise. Di sini maksudnya adalah sekelompok orang atau perusahaan yang menawarkan iklannya kepada penyedia jasa iklan online. Nah, kemudian yang kedua ada penyedia jasa iklan online. Di sini bertindak sebagai broker atau penghubung antara pemilik website atau publisher dengan pengiklan seperti itu. Yang ketiga ada publisher. Di sini merupakan orang yang pemiliknya sebuah website atau blog-blog yang kemudian mendapatkan penghasilan dengan cara pemasangan iklan pada websitenya tersebut. Next. Selanjutnya mengenai skema mekanisme iklan model pay per click. Yang pertama di sini dari pengiklan akan melihat website atau blog dari publisher. Ketika di sana terdapat page untuk pemasangan iklan dan menurut pengiklan karakteristik yang tertera di website tersebut udah sesuai yang diinginkan oleh pengiklan, maka pengiklan ini akan mengisi formulir pendaftaran yang di dalamnya juga akan menyebutkan alamat website dari pemilik website tersebut. Kemudian yang kedua, pengiklan selain mendaftarkan iklannya, ia juga sekaligus akan membayarkan deposit kepada penyedia jasa iklan online tersebut. Nah, dari penyedia jasa layanan iklan ini kemudian akan menyeleksi apakah pengiklan tersebut, iklan yang ditawarkan udah layak atau tidak seperti itu untuk ditampilkan. Nah, ketika dari penyedia jasa layanan iklan ini menilai sudah layak, maka penyedia jasa layanan iklan ini akan menampilkan di website dari pemilik website atau publisher seperti itu. Selanjutnya, next. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan agar pay per click ini efektif itu ada 4. Yang pertama itu memantau konversi. Nah, di sini pemantauan ini bertujuan untuk mengukur apakah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pay per click ini udah sesuai dengan hasil yang didapatkan atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kedua, menentukan biaya per klik dengan bijaksana. Apakah biaya per klik itu sudah lebih kecil dari pemasukan atau laba yang didapatkan per klik yang dipasangkan atau tidak. Itu. Yang ketiga, menggunakan keywords yang spesifik. Nah, penggunaan keywords yang spesifik ini bertujuan agar dapat memudahkan dan memastikan bahwa setiap biaya pay per click yang dikeluarkan tersebut akan mengarah pada target yang sesuai atau udah sesuai target yang dituju seperti itu. Selain itu juga dengan adanya spesifikasi dari keywords ini sendiri akan membuat persaingan dengan pengiklan lain itu semakin kecil sehingga harga yang harus dibayarkan pun akan semakin murah seperti itu. Yang keempat, menulis konten yang menarik. Tentu saja ketika kita ingin menarik pasar, kita harus menyiapkan konten yang menarik atau unik seperti itu sehingga dapat menarik perhatian pengunjung sehingga iklan yang kita tampilkan itu juga banyak yang mengklik atau membacanya seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Selanjutnya itu ada paid search strategies atau strategi pencarian berbayar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menentukan paid search strategies. Yang pertama itu ada keyword, yang kedua ada account structure, yang ketiga ada budget, dan yang keempat optimization advertisement copy. Nah, keyword itu merupakan kata kunci. Kata kunci tersebut itu berguna untuk menargetkan audiens secara spesifik dengan melihat traffic atau lalu lintas pencarian terpopuler mengenai kata kunci dari jasa maupun barang yang ingin dipasarkan. Sebaiknya kalau ingin menentukan keyword, pakailah kata kunci yang pencocokannya tuh luas. Juga bisa menambahkan kata kunci yang bersifatnya bersaingan dari keywords yang ingin atau barang yang ingin kita jual. Contohnya misalnya kita menjual sepatu. Nah, kita bisa pakai kata kunci dengan keyword brand sepatu yang terkenal, misalnya Nike. Nah, itu lumayan bisa menaikkan penjualan. Selanjutnya ada keyword structure. Nah, di keyword structure itu ada yang namanya ad group. Ad group itu membuat pengelompokan kata kunci terkait atau bahasa simpelnya itu kalimat yang mewakili kata kunci. Misalnya, kata kunci yang ditetapkan itu sepatu tenis terbaik, atau sepatu untuk tenis. Maka ad group-nya itu adalah kata kunci paling luasnya dari sepatu tenis, yaitu sepatu tenis itu. Kemudian ketika kita mau jual sepatu yang lain, misalnya sepatu jalan atau walking shoes, atau sepatu lari, maka kita perlu menyiapkan ad group yang lain, yaitu yang seperti gambar yang tertera di dalam PPT. Selanjutnya, ada campaign. Campaign itu merupakan kumpulan dari beberapa ad group. Contohnya, sebelumnya itu tadi kita menjual sepatu, lalu kita juga menjual kemeja, maka campaign-nya ditambahin itu, di bawahnya ada kemeja. Selanjutnya ada budget. Nah, budget itu kita atur ketika kita sudah tahu bagaimana pengeluaran dan pemasukan dari perusahaan yang kita bawahi. Dan sebaiknya tidak terjadi over budget dalam melakukan budgeting. Selanjutnya ada optimizing ad copy. Ketika membuat iklan, pada dasarnya itu ada rumus tertentu. Misalnya kalau kita mau buat iklan di Google, maka untuk title itu ada 25 karakter. Terus habis itu untuk URL itu ada 37 karakter, lalu ada untuk deskripsi yang pertama itu ada 35 karakter, dan deskripsi yang kedua itu juga 35 karakter. Selanjutnya ada Web 2.0, social web, yang akan dijelaskan oleh Sarfiatun Hasan. Terima kasih. Ya, selanjutnya adalah Web 2.0 atau web generasi kedua. Selanjutnya, nah, Web 2.0 atau web generasi kedua ini adalah sebuah platform atau jaringan yang menghubungkan semua perangkat komputer yang terhubung dalam jaringan internet. Platform tersebut menggunakan aplikasi browser untuk mengakses sebuah website untuk mengirimkan beragam informasi melalui bantuan dari para anggota yang tergabung dalam sebuah kumpulan komunitas. Jadi secara sederhana, Web 2.0 atau web generasi kedua ini adalah teknologi yang mendorong adanya partisipasi dari pengguna dan dapat memiliki nilai yang besar ketika komunitas yang besar memberikan kontribusi terhadap kontennya. Jadi semua bisa mengakses web generasi kedua ini, berbeda lagi dengan web generasi pertama, seperti itu. Selanjutnya, nah, teman-teman bisa melihat di sini ada gambaran ilustrasi dari perbandingan karakteristik
isi konten antara halaman web generasi pertama dengan web generasi kedua. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri, pada era web generasi pertama, isi konten halaman web yang sebelumnya hanya dikelola oleh admin atau para programmer web yang memiliki pengetahuan serta kemampuan menulis bahasa pemrograman komputer. Di sini yang bisa mengakses web generasi 1 itu yang hanya paham tentang pemrograman web, seperti itu. Jadi yang tidak paham tentang pemrograman komputer itu tidak bisa mengakses web generasi pertama. Nah, kemudian untuk dapat memodifikasi dan mengupdate isi halaman web yang akan ditampilkan, maka dibuatlah model web generasi kedua. Nah, web generasi kedua ini berisi isi konten yang ditampilkan pada halaman web ini dapat dikendalikan berdasarkan kolaborasi dan juga penyebaran dari para pengguna internet. Jadi di sini itu lebih fleksibel gitu, lebih mudah. Oleh karena itu, web generasi kedua ini memiliki desain web yang lebih fleksibel. Isi kontennya juga dikatakan lebih update dan lebih mudah dimodifikasi oleh para pengguna internet. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada 5 teknologi yang digunakan sebagai pondasi utama yang digunakan dalam pengembangan website 2.0 atau web generasi kedua. Yang pertama itu ada XHTML atau Extensible Hypertext Markup Language. Yang dimaksud dengan XHTML ini adalah bentuk reformulasi dari HTML menggunakan paradigma. Halo Mbak Sarpi. Halo Mbak Sarpi. Wah, ternyata Mbak Sarpi ke-out, saudara-saudara. Oke. Sambil menunggu Mbak Sarpi, mungkin teman-teman bisa diperhatiin sendiri ya ini. Ini ada XHTML, terus kemudian ada DOM, bukan Dominic Toretto ya, DOM, terus kemudian ada XML, ada XML HTTP request, ada JavaScript. Tuh, pondasi-pondasinya yang ada di website 2.0. Ruwet ya, ruwet emang. Nanti jelaskan Mas Arman tadi. Kita bantu jelasin ya yang tadi. Sebenarnya ini agak rumit sih kalau dijelasin tuh, agak udah siang-siang pusing lagi. Tapi jadi gini aja, lebih simpelnya ini semuanya ini digunakan untuk pengembangan dalam sebuah website. Untuk penjelasan lebih rincinya mungkin kita sampaikan di lain kesempatan karena ini agak rumit soalnya. Yang penting ini semua komponen-komponen yang ada di dalam sebuah website di 2.0. Seperti itu. Terus kemudian di sini ada klasifikasi dari aplikasi-aplikasi web. Yaitu kedua ada 5 tipe, yaitu tentang komunikatif, kemudian yang kedua tentang penerbitan, kemudian yang ketiga tentang dokumentasi, kemudian yang keempat itu generatif, kemudian yang kelima adalah interaktif. Nah, untuk contoh-contohnya seperti yang komunikatif itu seperti kalau dalam basis web itu seperti Facebook, Blogger, YouTube, MySpace, Twitter, Wikipedia,
dan yang lainnya. Kemudian yang tentang penerbitan yaitu tentang Wikipedia, WordPress. Kemudian yang dokumentasi seperti Instagram juga masuk ya, YouTube juga tuh. Terus kemudian yang keempat generatif seperti contohnya Amazon. Terus kemudian yang kelima yaitu interaktif, itu yang kayak sosial-sosial gitu. Kemudian yang selanjutnya itu engaging consumer yang akan disampaikan oleh Mbak Meli dan Mbak Afifah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yang selanjutnya engaging consumer. Next, Mas Arman. Pengertian customer engagement. Menurut Williams, customer engagement adalah sebuah proses untuk melibatkan pelanggan dengan berinteraksi dengan mereka di dalam sebuah dialog dan pengalaman untuk mendukung pelanggan secara optimal yang mempengaruhi keputusan pelanggan dalam melakukan pembelian. Next. Yang selanjutnya ada proses customer engagement. Ada 4. Yang pertama, consumption. Pada tahap ini, keterlibatan konsumen menjadi acuan untuk memulai aktivitas online yang terdiri dari kegiatan membaca, melihat, mendengar sebuah konten digital dan informasi dalam media sosial. Informasi bisa berupa promosi atau informasi mengenai pengalaman dari pelanggan lain akan sebuah brand. Yang kedua, curation. Curation adalah tahap kedua dari proses engagement, di mana pelanggan akan memilih menyaring, memberi tanggapan, ataupun menggambarkan konten yang ada. Proses ini merupakan tindakan untuk memotivasi pelanggan lain dan menciptakan sebuah dialog atau forum mengenai sebuah produk atau perusahaan. Yang ketiga, creation. Implikasi dalam tahap ini adalah ketika customer dengan segenap hati membagi pengalamannya dan mempublikasikan apa yang dilakukan, apa yang dibicarakan mengenai suatu merek atau perusahaan dengan harapan kontribusi yang diberikan bisa dilihat oleh suatu komunitas lain. Keterlibatan konsumen dalam tahap ini sangat bergantung pada penciptaan konten oleh perusahaan yang memotivasi anggota komunitas menanggapi, bertukar informasi, bertukar pengalaman, atau mendukung konten yang telah diciptakan. Dan yang keempat, collaboration. Collaboration merupakan tahap terakhir dari keterlibatan pelanggan, di mana terjadi kolaborasi antara consumption, curation, dan creation yang dapat menciptakan sebuah aktivitas baru. Misalnya ketika seseorang menonton sebuah video baru untuk dikonsumsi oleh anggota komunitas lain di dalam media sosial, hal ini akan semakin membangun keterlibatan pelanggan lain semakin banyak. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Meli Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator dari customer engagement. Yang pertama adalah contingency interactivity, yaitu dimensi yang mengacu pada elemen-elemen di mana responden mengalami ketertarikan dalam membaca post-post di dalam media sosial. Nah, di sini itu dimensi yang mengacu pada bagaimana customer itu bisa tertarik pada postingan-postingan yang ada di media sosial. Yang kedua adalah self-company connection, yaitu elemen yang merujuk pada kemampuan perusahaan merefleksikan customer-nya. Kemampuan customer mengidentifikasi perusahaan dengan baik, adanya koneksi personal dengan perusahaan, menyebutkan perusahaan yang menggambarkan diri customer. Ketika berinteraksi dengan customer lain, persepsi customer bahwa perusahaan bisa membantu mereka untuk menjadi pribadi yang mereka inginkan atau menyelesaikan masalah mereka. Di sini contohnya seperti Unilever. Unilever kan memberikan kebutuhan sehari-hari customer gitu. Terus yang ketiga, extraversion. Di sini itu adalah dimensi untuk merujuk pada sikap asertif sosial, aktivitas yang kuat, dan efek positif. Extraversion berhubungan erat dengan sifat petualangan, aktif, dan keluar dari sikap atau pemikiran yang ada. Dalam dimensi ini bisa diperoleh jika customer mendapatkan berbagai variasi dengan
intensitas sensasi yang dihasilkan, dan mempengaruhi sikap mereka. Terus yang keempat yaitu openness the experience. Di sini adalah untuk merujuk upaya intelektual emosional dan pengalaman yang estetis. Openness the experience juga berhubungan dengan sikap kreatif, imajinatif, dan terbuka untuk ide-ide baru dan perubahan. Indikator yang digunakan antara lain sikap mau mengadopsi akan ide-ide atau tips-tips yang diberikan oleh brand dan sikap menerima terhadap sebuah produk dengan konsep ataupun kegunaan yang lebih baru. Jadi itu kemampuan perusahaan kayak memberikan produk-produk terbaru kayak gitu yang sesuai dengan kebutuhan. Terus yang terakhir yaitu behavioral attachment. Perilaku atau partisipasi customer di dalam sebuah upaya engagement sebuah perusahaan atau merek adalah harapan tinggi yang mampu membawa perubahan perilaku atau memotivasi perilaku customer lain. Partisipasi customer dalam aktivitas online dengan melaporkan aktivitas-aktivitas offline yang berhubungan dengan sebuah merek atau perusahaan akan menampilkan dimensi perilaku dari keterlibatan customer secara positif. Terima kasih. Sekian dari saya. Oke, terima kasih kepada Mbak Meli. Sekian dari kelompok kami tentang materi yang kami presentasikan hari ini. Jika ada pertanyaan, monggo disampaikan. Jangan dipendam, karena sesuatu yang dipendam itu nggak baik, bikin hati mumet. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Gimana? Ada mau didiskusikan atau pertanyaan? Saya mau bertanya. Iya, siapa? Saya Arum Puspitasari, NIM 71. Nah, saya mau bertanya tentang keyword tadi. Kalau keywordnya itu menggunakan kata umum kayak gitu, nanti biar kalau kita pas di pencarian, hasil pencarian kita bisa di paling atas itu, nanti gimana caranya kayak gitu. Terima kasih. Langsung dijawab aja ya. Jadi ini kan judulnya aja kan pencarian berbayar. Nah itu biasanya ada di bagian, kalau misalnya kita masukin keyword yang umum, di bagian atas itu ada tulisan ads, terus habis itu langsung ads-nya kita muncul di paling atas, karena itu berbayar. Jadi didahulukan oleh Google-nya sendiri gitu. Jadi maupun umum, mau khusus, kalau misalnya udah berbayar, maka bakal ditaruh di atas sama Google-nya, tergantung waktu-waktu yang kita tentuin dan kesepakatannya sama Google-nya gitu. Berarti kalau semisal nanti ada pembuatan ini ya, ada web yang buatan 2021 sama web 2025 misal gitu. Walaupun yang dipromosikan yang 2021 tetap 2021 yang paling atas ya. Iya, begitu. Bagaimana Mbak Arum, Mas Febri? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Berarti selain karena dia berbayar juga karena kesepakatan antara pihak pihak Google sama kita yang mau beriklan kayak gitu nanti atas waktunya. Iya. Itu kan pasti ada penentuan jam-jamnya, atau kita mau iklanin itu dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Makanya ada budgetnya. Ada di jam tertentu, kalau misalnya trafficnya lagi rame-ramenya ya harganya juga
mahal tentunya. Kalau misalnya yang trafiknya sepi, harganya menyesuaikan gitu. Oke, makasih Mbak Sylvie. Ya, sama-sama. Ada lagi selain Harum? Gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi atau tidak? Kalau tidak ada, mungkin forum bisa dikembalikan ke Pak Rizaldi. Kayaknya nggak ada, Man. Ya, wes tutup aja, Man. Oke, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya Mbak Arum, Mas Fahmi, Mas Febri tadi. Terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tersenyum, kawan. Jadi gitu ya. Sudah dijelaskan panjang kali lebar kali tinggi. Lengkap, cukup lengkap tentang materi hari ini, tentang website, tentang SEO, tentang social metric. Intinya sih tentang website ya. Intinya itu tentang website kalau materi hari ini itu sebenarnya. Cuman untuk PPC ya, pay per click itu tambahan lah fitur atau atribut yang bisa dilekatkan ke dalam website. Website itu sendiri kan yang secara fundamentalisnya kan tergantung sih ya, tergantung apa ya tujuannya. Kalau untuk perusahaan itu bisa sebagai platform yang mencirikan profil ya, jadi company profile. Jadi orang tahu perusahaan tinggal buka websitenya apa, dia bisa cek di situ dari mulai historicalnya sampai ke lebih dalamnya lagi, contoh staffnya seperti apa, sampai ke karirnya seperti apa, ada lowongan pekerjaan di situ. Jadi kalau dari segi bisnis, misal website biasanya bisa difungsikan juga sebagai company profile atau sebagai media menambah profit lah ya, untuk bisa jualan, bisa menjembatani antara sosial media sama kita. Jadi kalau dari sosial media kan dia direct ya, orang sosial media langsung ke kita. Nah, website itu bisa menjembatani, itu sebagai atribut bahwa kita itu punya integritas gitu. Makanya kalau perusahaan-perusahaan yang nggak punya website itu ya bisa dicurigai, apalagi yang belakangnya blogspot itu nggak modal. Kalau padahal nggak terlalu mahal sebenarnya website, nggak sampai 500.000, 100.000 juga bisa bikin website sebenarnya. Cuman trafficnya kalah di traffic karena ada standarnya di trafficnya sih gitu. Terus untuk social metric tadi sudah jelaskan tentang Google Analytics ya, Google Analytics. Tapi tadi kebanyakan hanya di Google Ads-nya. Memang sih Google itu salah satu perusahaan yang benar-benar advance, baik data maupun promosi ataupun ini semua diimbat sama dia yang tentang digitalisasi itu, karena memang produk dia yang paling unggul itu kan search engine-nya. Hampir nggak ada yang bisa menyamain lah tentang search engine-nya Google itu. Itu. Jadi Google punya yang namanya Google Ads dan dia juga punya namanya Google Analytics. Nah, di situ kalau Google Analytics itu kalau kalian sebenarnya sih saya biasanya ngajarin itu kalau offline ya, online nggak kuat. Tadi pagi saya coba, saya double sama Zoom, laptopnya nggak hang karena berat ya, itu Google Trend itu kita bisa melihat tren. Jadi misal kita mau lihat tren traffic terbesar mana sih, orang mengklik kata pencarian tentang fashion, misalnya fashion cowok, sepatu di Jogja, harinya hari apa, atau kita range 1 bulan itu bisa tahu. Itu bisa kena Google Trend. Nah, kita bisa melihat Google Trendnya itu
di poin-poin mana sih? Nah, itu bisa digunakan sebagai acuan ya, pengambilan keputusan ketika kita sebagai wirausahawan ataupun marketer. Jadi intinya bagaimana sih kita bisa jualan. Jualan itu kan nggak hanya tugasnya marketing ya, jadi business owner pun jualan kalau dia baru merintis. Jadi Google Ads itu bisa diterapkan atau bisa digunakan strategi dari Google Analytics itu, dari Google Trend. SEO juga sama. Tren pencarian itu kata kuncinya apa yang paling sering dipakai. Nah, kita bisa merujuk dari itu. Kalau Google yang Ads yang berbayar itu memang lebih simpel dan sebenarnya nggak terlalu mahal, apalagi yang mahal itu justru YouTube lumayan mahal itu. Tapi kalau Google Facebook Ads itu nggak terlalu mahal. Instagram juga nggak terlalu mahal. Kadang-kadang di Instagram itu ada yang pakai ads berbayar pun mereka nipu pakai ads berbayar juga ada. Jadi buat disebutkan memang nggak terlalu mahal, jadi kalau dibandingkan dengan dia dapat pendapatannya, marginnya masih oke lah, tapi sangat bermanfaat untuk bisa nongol di urutan pertama itu kan benar-benar sangat bermanfaat, bisa meningkatkan traffic sama database minimal lah. Nah, website pun juga bisa kalau kita berbicara tentang strategi database ya, email ya. Jadi kalau kalian masuk website itu kan sering sekali ada yang namanya masukkan email ataupun masukkan nomor HP. Kalau nomor HP kebanyakan sih memang banyak yang nggak mau ya. Kalau email kan masih mau. Nah, email itu bisa kita kumpulkan sebagai database untuk ngeblast promo. Walaupun nanti ujung-ujungnya masuk spam ya nggak masalah. Tapi pasti ada bahasanya gini. Kalau bahasa orang digital marketing ya. Dari 1 juta database paling nggak kita bisa dapat 1% dari 1 juta lumayan. Jadi gunanya data itu, nah, website ini salah satu media ya, media untuk mencari data ataupun mendriver profit ya, dari perusahaan. Nah, ini masih mediumnya sistem informasi, jadi saya masukkan di sini. Kemarin sih biasanya saya masukkan di mata kuliah marketing, tapi kayaknya lebih cocok di sistem informasi. Dan kalau di bagian keuangan, perusahaan itu ada yang namanya job, namanya data analisis namanya. Nah, data analisis itu biasanya diambil dari Google. Data dari Google Trend. Gitu. Kalian coba di job seeker kalau nggak di mana aja ya. Instagram atau di mana itu ada namanya data analis. Jadi dia ngambil dari data dari situ diolah. Nah, jadi data yang bisa dimanfaatkan untuk jualan. Nah, biasanya dari tren itu sih. Sebenarnya kalau offline pun saya biasanya masuk ke sini. Jadi pertemuan 67 itu biasanya masuk ke situ. Pakai software R itu enak tuh kalau kalian mau belajar software R. Ya, memang logika statistiknya harus jalan. Kalau dikasih statistiknya nggak jalan ya nggak bakal bisa. Jadi itu saja. Kalau nggak ada yang mau didiskusikan, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Pak Arman, ngejak nge-game Pak. Bisa, Pak.